Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Siska dengan NIM B10112210706. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Ekonomi Pembangunan Pertanian. Untuk yang pertama, apa sih permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia dan solusinya? Yang pertama, lahan pertanian makin berkurang karena alih fungsi jadi industri atau perumahan. Yang kedua, produktivitas rendah. Banyak petani masih pakai cara tradisional. Yang ketiga, akses pupuk dan benih kurang stabil. Sering mahal ataupun langka. Yang keempat, SDM pertanian kurang terlatih, terutama dalam teknologi pertanian. Yang kelima, harga hasil panen tidak stabil, sering anjlok saat panen raya. Yang keenam, rantai distribusi panjang. Petani itu dapat keuntungan kecil. Nah, solusinya yang pertama tuh pemerintah menjaga lahan pertanian tetap lestari atau lahan pangan berkelanjutan. Yang kedua, modernisasi pertanian. Penggunaan mekanisasi, irigasi modern dan teknologi digital, smart farming. Yang ketiga, memperbaiki distribusi pupuk dan benih serta memperkuat pengawasan. Yang keempat, pelatihan dan pendampingan petani supaya SDM meningkat. Yang kelima, harga yang stabil lewat kebijakan buffer stok dan pembelian pemerintah. Yang keenam, penguatan koperasi petani supaya petani dapat akses pasar dan modal lebih murah. Oke. Next, untuk pertanyaan kedua yaitu kondisi pembangunan pertanian di Indonesia dan Kalimantan Barat dan apa kebijakan pemerintah. Yang pertama, kondisi pertanian Indonesia secara umum masih menjadi sektor penting untuk pangan dan pekerjaan dan produktivitasnya meningkat tapi belum maksimal. Nah, penggunaan teknologi juga masih rendah di banyak daerah. Itu sedikit hal poin pentingnya saya jelasin. Yang kedua, kondisi pertanian di Kalimantan Barat. Komoditas utama pertanian di Kalimantan Barat yaitu padi, kelapa sawit, jagung, dan lada. Nah, tantangan apa sih yang ada di Kalimantan Barat? Yang pertama tuh kualitas infrastruktur rendah, irigasi terbatas, dan distribusi pupuk jauh. Yang nextnya, banyak lahan pertanian tuh bergantung sama cuaca. Kayak misal hujan atau kemarau. Next, apakah kebijakan pemerintah tuh udah tepat? Pemerintah tuh udah punya beberapa program seperti food estate, subsidi pupuk, kartu tani, pembangunan irigasi, pelatihan pertanian milenial, namun penerapannya tuh masih belum maksimal, distribusi pupuk masih bermasalah dan teknologi belum merata. Kebijakan yang sebaiknya dilakukan tuh yang pertama, perbaikin infrastruktur irigasi dan akses jalan pertanian. Yang kedua, perluas digitalisasi pertanian seperti monitoring cuaca, pasar, dan harga. Yang ketiga, perkuat koperasi dan kelembagaan petani. Yang keempat, tambahkan insentif untuk petani milenial agar mau masuk sektor pertanian. Yang kelima, tingkatkan program pemasaran hasil panen supaya petani mendapat harga lebih baik. Oke, next pertanyaan ketiga, apa sih tanggapan saya tentang petani milenial? Yang pertama tuh petani milenial tuh sangat penting untuk masa depan pertanian Indonesia. Yang kedua, mereka lebih cepat belajar teknologi, lebih kreatif, dan lebih berani mencoba hal baru. Nah, namun jumlah petani muda masih sedikit karena banyak anak muda merasa pertanian itu tidak menarik atau kurang menguntungkan. Menurut saya, gimana sih cara kita mendorong petani milenial? Pemerintah tuh perlu menyediakan pelatihan, modal usaha, dan pendampingan.
Perlu contoh sukses agar anak muda percaya bahwa pertanian bisa menghasilkan. Teknologi seperti drone, LOT, dan pertanian modern harus dipermudah aksesnya bagi anak muda. Sekian jawaban UAS dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.